liputannya ada beberapa orang yang berpikir boleh nih diet tadi kayak salah satunya keto atau diet yang lainnya untuk orang yang diabetes. Nah kira-kira ini beneran boleh nggak sih Dokter Rizal? Nah untuk membahasnya di tengah kita sudah ada Dokter Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Dokter aku mau tanya nih, ini fakta atau mitos sih dokter bahwa penderita diabetes tipe 2 saat menjalankan diet katanya nggak boleh mengkonsumsi nasi putih. Ini fakta atau mitos? Nah itu mitos. Mitos? Oh jadi boleh tetap? Jadi sebenarnya nasi putih tetap boleh, tetapi mungkin dalam batasan yang memang diperbolehkan gitu. Karena ada batasan karbohidrat per harinya boleh berapa. Nah mungkin pemirsa pengen nanya berapa banyak? Ya ini sebenarnya tergantung kebutuhan kalori dari orang tersebut berapa dok. Karena harus diperhitungkan sesuai dengan berat badan, tinggi badan, usia, dan jenis kelaminnya gitu. Karena akan berbeda-beda. Nah tetapi, ya ada tetapinya, memang lebih direkomendasikan pada penderita diabetes memang mengganti nasinya dengan nasi yang berwarna. Jadi seperti nasi merah, nasi hitam, nasi coklat. Tapi bukan nasi kuning. Oh nasi kuning nggak boleh. Apalagi nasi uduk ya. Nah di depan ini yang dimaksud tadi yang berwarna ini salah Nah, satunya adalah nasi merah ya, bukan nasi kuning. Jadi ini kalau nasi merah ini dok, kalau yang setahu kita itu adalah dia karena pelepasan energinya, glukosanya itu perlahan-lahan. Benar. Apakah ini yang membantu diet tadi dok? Jadi si nasi merah ini memang dia termasuk karbohidrat kompleks namanya. Nah si karbo kompleks ini memang dia lebih lambat dicerna di saluran cerna kita, sehingga akan menyebabkan kenaikan gula darahnya lebih lambat gitu. Jadi bagi penderita diabetes akan menyebabkan gula darahnya lebih terkontrol sesudah mengkonsumsi nasi merah. Dan dia juga termasuk yang indeks glikemiknya rendah. Maksudnya adalah indeks glikemik ketika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, seberapa cepat sih si gula darahnya naik gitu. Jadi semakin rendah, maka si gula darahnya setelah kita mengkonsumsi nasi merah, maka akan lambat kenaikan gula darahnya gitu. Nah dok, tapi kan yang bagi penderita diabetes, pokoknya kayaknya udah takut banget dengar kata-kata nasi putih. Nah kalau mau ganti karbo lainnya selain nasi merah, boleh karbo lain nggak dok? Ada apa aja? Karbo lain boleh pasti Tan. Jadi karbo lain mungkin ada yang depan contohnya sini ya, ini, depan sini nih. Ini banyak banget nih ya. Jadi contoh karbo lain yang bisa dikonsumsi seperti kentang. Nah kentang ini bagus dimakan sama kulitnya ternyata, karena kulit kentang tuh tinggi akan serat. Nah serat juga penting banget. Kenapa? Karena bisa membantu yang pertama memperlambat pengosongan lambung dan memperlambat penyerapan dari gula gitu. Jadi membuat ketika kita konsumsi si insulin keluar perlahan-perlahan gitu sehingga gula darahnya akan terkontrol. Kemudian contoh lain singkong mungkin boleh, tapi jangan singkong goreng. Secara jumlah gimana dok? Secara jumlahnya? Secara jumlahnya, mungkin kalau per hari, kalau untuk konsumsi nasi ya dok, mungkin per hari biasanya aku kasih kalau kebutuhan kurang lebih 1.700 kalori per hari. Rata-rata itu mungkin per hari untuk jumlah nasinya boleh sekitar 400 gram per hari. 400 gram itu semana sih dokter? Jadi Indonesia tuh memang harus lebih clear sebenarnya, karena di Indonesia tuh ukuran ukuran itu rata-rata orang kita bukan gram tapi piring. Satu piring, dua piring, atau tiga piring. Seberapa dok? Ada gambarannya nggak dok? Ada. Nah jadi gambarannya tuh kalau per 100 gram nasi itu kurang lebih 8 sendok makan. 8 sendok makan. Tapi sendok makannya bukan muncung ya. Bayangin sendok makan. Itu nasi ya? Itu nasi. Kalau yang ini dok? Nah jadi kalau 100 gram dari si nasi atau 8 sendok makan nasi itu bisa digantikan oleh kentang seperti ini. Kurang lebih boleh sekitar 210 gram. Itu segitu dok? Ini mungkin segini kurang lebih 150 gram ya. Jadi 210 mungkin agak lebih besar sedikit. Cukup dengan itu ya? Cukup dengan itu untuk pengganti 8 sendok makan nasi. Karbohidrat. Kita masih butuh lagi sumber yang lain. Atau seperti ubi gini bisa sebesar kurang lebih 135 gram. 135 gram itu semana sih segini ya dok? Ya kurang lebih seginilah. Berarti kalau segini ini udah berlebihan dok sebenarnya? Itu udah berlebihan. Udah full satu segini ya? Itu terlalu gede salah dok. Nah ini dok yang berikutnya, konsumsi buah yang terlalu matang tidak disarankan untuk penderita diabetes yang sedang menjalankan diet. Itu fakta. Oh fakta. Kenapa dokter? Nah jadi sebenarnya kalau si buah sendiri nih seperti ini nih, kayak buah-buah yang gak terlalu matang kayak apel seperti ini, memang kandungan si fruktosanya lebih tinggi daripada glukosa. Tetapi ketika buah terlalu matang, contoh ya, misalnya yang warna pisang nih, kulitnya warnanya agak hitam-hitam. Hitam-hitam gini rasanya semakin manis tuh. Nah ternyata di dalamnya glukosanya lebih tinggi daripada fruktosa. Nah sedangkan seperti kita tahu glukosa ini merupakan gula yang tergantung kepada insulin. Orang diabetes kerja insulinnya terganggu. Gitu. Jadi ketika kita konsumsi penderita diabetes konsumsi buah yang terlalu matang, glukosanya tinggi, kerja insulinnya terganggu sehingga akan menyebabkan kenaikan gula darah yang cepat sesudah mengkonsumsi buah yang terlalu matang. Oh, gitu. Jadi carinya yang setengah-setengah matang. Benar, gitu ya. Jadi kayak pisang gini mungkin bisa cari yang warnanya masih hijau kekuningan gitu, jangan yang terlalu kematangan.
Nah dok, ini kan kalau ngomongin masalah diet, biasanya orang-orang tuh suka kayak dibantu dengan diet booster, kayak obat-obat atau suplemen untuk diet. Iya. Nah ini katanya untuk mengkonsumsi produk penurun berat badan tidak aman bagi penderita diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Jangan dijawab dulu. Kita temukan jawabannya nanti sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Ya pemirsa, itulah tadi buah-buahan yang ternyata mengandung gula tinggi. Ini kayaknya pemirsa di rumah hati-hati juga deh. Kalau kebanyakan ngeliatin aku bisa naik juga gulanya. Aduh, enggak, dari baju kamu aja kamu udah kayak cherry sebenarnya. Merah ya. Nah dokter Izan, kita juga mau ngingetin nih pemirsa di rumah, kalau Anda bisa konsultasi langsung nanti dengan dokter di segmen ketiga, ada yang namanya konsultasi dokter. Jadi semua permasalahan kesehatan bisa langsung dikonsultasikan di sini. Dokter Intan udah boleh belum ya? Saya mau nelfon juga belum nanti ada kayaknya. lisensinya ya? Iya, betul. Nah, ini kita ngomongin tentang diet nih. Kalau ada dokter Feni pasti kita ngomongin tentang diet. Iya. Nah, ini dok, yang pertanyaan Intan yang sebelumnya. Kita kalau konsumsi produk penurun berat badan itu tidak aman bagi penderita diabetes. Ini fakta atau mitos? Itu mitos, Dok. Oh, mitos. Iya, mitos. Jadi sebenarnya obat-obat penurun berat badan aman dikonsumsi pada diabetes, tapi memang harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter gitu, ada baiknya. Jadi bagi penyandang diabetes yang ingin diet, terutama yang kelebihan berat badan atau obesitas, disarankan konsultasi dengan dokter terlebih dahulu, kemudian diperhitungkan kebutuhan kalorinya agar dietnya sehat, kemudian akan diberikan obat tentu saja yang aman, direkomendasikan gitu. Jadi di bawah pengawasan oleh dokter. Ya. Dan memang banyak sekarang obat-obat diabetes memang digunakan untuk diet juga, Dok. Iya. Gitu. Oh gitu. Nah ini berarti nggak bisa langsung beli bebas di luar ya? Emang efeknya apa dok kalau nggak konsultasi dulu dengan dokter? Karena ada beberapa obat-obatan yang memang tidak diperbolehkan pada penderita diabetes gitu, Tan. Gitu. Jadi memang ada baiknya untuk aman konsultasi terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan gitu. Nah, ini dok, konsumsi, banyak informasi di luar bahwa konsumsi tomat merah ini sangat dianjurkan untuk penderita diabetes yang sedang menjalankan diet. Ini fakta atau mitos? Itu fakta, Dok. Oh, fakta itu tomat merah Kenapa, tuh. dok? Nah, jadi si tomat ini kan memang kaya akan vitamin dan mineral. Nah, yang penting pada tomat ini ternyata ada kandungan likopen di dalamnya. Itu apa, Nah, dok? si likopen ini dia adalah senyawa yang sifatnya antioksidan yang baik sekali pada diabetes. Kenapa? Karena antioksidan ini dapat membantu menurunkan peradangan yang terjadi pada tubuh seorang penderita diabetes. Nah, si likopen ini ternyata baik dan tinggi itu ketika si tomat ini diolah. Jadi harus dimasak dulu? Iya, jadi tomat ini harus direbus kurang lebih mungkin sekitar 15-20 menit sampai si kulitnya agak kelupas sedikit. Nah, kandungan likopennya tingginya di situ. Oke, nah pemirsa berarti konsumsi tomat alangkah baiknya kalau direbus dulu ya dokter ya. Tapi rebusnya jangan kelamaan ya. Oh jangan Nanti kelamaan, vitamin biasanya mineral langsung hilang. makan. Tapi dok ini direbus dulu, kan biasanya tuh ada isi sama kulitnya, dipisah gitu nggak isi sama kulitnya? Nggak, atau langsung dimakan semuanya? aja. Oh dimakan semuanya, nggak boleh sampai banyak-banyak Ya, lembek kalau gitu? direbus sih lebih baik airnya sedikit dan jangan lupa dikonsumsi juga sama airnya. Kenapa? Karena ada vitamin larut air, contohnya seperti vitamin B dan vitamin C yang ada pada tomat, dia tuh bisa larut ke dalam air gitu. Jadi lebih baik airnya tetap dikonsumsi juga gitu. Oh airnya juga dikonsumsi. Ya, seperti Oh, itu. berapa lama dokter ngerebusnya kira-kira? Kurang lebih sekitar 15 menit 15 sampai 20 menit menit itu sudah cukup. Oh kalau dimakan seger kenapa sih banyak nanya ya aku? Kenapa sih dok emangnya? Jadi gini, ada untung ruginya. Jadi kalau dimakan seperti ini memang vitamin mineralnya bagus, tapi memang likopennya rendah, Tan. Tapi kalau kita karena likopennya itu. Iya, jadi kalau kita merebus memang vitamin mineralnya kalau dengan pemanasan pasti akan sedikit berkurang. Makanya kenapa disarankan dikonsumsi juga dengan air rebusannya. Tapi likopennya tinggi. Oh, nah gitu. dokter satu lagi dokter, likopen itu sebenarnya apa sih dan buat apa? Aku masih belum mudeng dokter, maaf ya. Jadi ada suatu zat yang namanya fitokimia, itu salah satunya adalah likopen. Nah, likopen ini memang paling banyak di tomat, ada buah-buahan lain juga yang tinggi akan likopen. Nah, si likopen ini suatu zat yang sifatnya adalah antioksidan. Antioksidan. Oh, antioksidan. Dokter Rizal udah kesal. Ini anak kayak terus. Gemes. Maklum ya, dokter nggak apa-apa kan untuk bisa menginfluence soal kesehatan kan harus tahu sampai detail-detailnya daripada nanti salah Iya, nanti kalau kan. orang diabetes tuh biasanya kan di dalam tubuhnya peradangannya meningkat. Nah, si antioksidan ini memang bisa membantu juga untuk menurunkan peradangan di dalam tubuh seorang penderita diabetes gitu. Itu berlaku buat yang warna merah semua dok atau cuma ada pada tomat aja? Jadi likopen itu banyak di beberapa buah, tapi memang yang tertinggi itu pada tomat, Dok. Oh pada Oh, tomat. tertinggi pada tomat. Oh, ini ngomongin merah-merah dok. Oke, ini kalau kita mengkonsumsi daging merah, ini katanya nggak boleh
dan sangat tidak dianjurkan bagi penderita diabetes yang sedang menjalankan diet. Ini fakta atau mitos? Itu mitos. Mitos. Ya, Oh, mitos. jadi sebenarnya gini, daging merah tetap boleh, tetapi memang sekali-sekali dan tidak boleh berlebihan, gitu. Kenapa? Mungkin bisa disarankan daging putih juga. Iya, karena memang pada diabetes lebih direkomendasikan konsumsi daging putih, seperti ayam atau ikan lebih sering daripada daging merah. Kenapa? Karena daging merah ternyata di dalamnya kandungannya tinggi akan lemak jenuh. Lemak jenuh itu lemak yang tidak sehat. Kalau kita konsumsi berlebihan, dia memang bisa meningkatkan resiko kadar kolesterol LDL yang jahat dalam tubuh kita meningkat. Nah, hati-hati biasanya penderita diabetes memang suka disertai dengan kadar kolesterol yang tinggi. Itu jadi konsumsi daging merah memang boleh sekali-sekali, tetapi pilih yang rendah lemak. Nah, Gitu. jadi Jangan yang biasanya terlalu rendah berlemak. lemak tuh ada di bagian-bagian mana nih, Dok? Biasanya sebenarnya? sih yang ku sarankan seperti daging sapi yang khas dalam atau seperti tenderloin yang memang nggak terlalu Dalam. berlemak. Ya. Kamu Tapi kan, gimana, Intan? Daging itu biasanya lebih enaknya tuh kayak ada lemak-lemaknya Iya, gitu. itu yang Enak, bikin ada enak. kenyal-kenyalnya. Itu nggak boleh, Nah, itu dokter yang ya? nggak boleh Iya. kan. Intan, kamu harus selalu curiga semakin enak makanan Lemaknya itu, semakin tinggi. biasanya tanda tanya gitu nilai gizinya. Kenapa sih kalau makanan yang enak itu justru malah makin menyeramkan ya, Dok ya? Ya, biasanya semakin enak daging tuh lemaknya biasanya semakin tinggi kan. Nah. Gitu. Jadi hati-hati tuh. Dok, ini kan ngomongin lemak, ini kan banyak orang yang mengikis lemaknya ini dengan berolahraga. Nah, konon katanya olahraga ini biasanya tidak disarankan untuk orang penderita diabetes. Tidak disarankan, itu mitos. Oh, Malah itu mitos, disarankan, ya. Dok, gitu. Ya. Jadi pada penderita diabetes memang disarankan, memang sudah ada guideline-nya juga, harus berolahraga, harus beraktivitas Ya. fisik. Nah, berapa lama? Disarankan minimal itu 150 menit per minggu. Bisa dilakukan dalam 1 minggu 3 sampai 5 kali. Nah, biasanya saya sarankan sekitar 30 sampai 60 menit per kali olahraga. Oh, 30 sampai 60 kali. Itu jalan dan kaki biasa benar, aja, Dok. jadi Ini tipenya fakta. yang intensitasnya yang sedang, seperti contohnya berjalan kaki, kemudian bisa bersepeda atau Ya. berenang. Oh. Kenapa? Karena ternyata dengan meningkatkan aktivitas fisik bisa membantu memperbaiki kerja dari insulin. Oh, berarti ini yang disarankan jalan kaki kurang lebih 30 menit. Ini fakta, dokter ya? Ini Karena aku fakta. dengar kabar itu. Oh, benar, ini fakta. benar, ini fakta. Harus berjalan kaki, Oh, berjalan kaki. harus olahraga, harus bergerak dan nggak boleh mager kan? Oke. Nggak boleh mager. Sprint boleh nggak, Dok? Apa? Kalau lari kencang gitu boleh? Lari, sebenarnya kalau terlalu kencang juga nggak terlalu direkomendasikan ya, yang high Oh. intensity gitu, jadi terutama nggak selama pandemi seperti ini gitu. Jadi ya moderate cukup jalan cepat ya, atau jalan santai ke cepat itu yang direkomendasikan. sebenarnya. Oh, seminggu baiknya tuh berapa kali, Dok? Seminggu Misalnya boleh 3 sampai 5 kali. Tan. Oh, 3 sampai 5 kali. Jadi biasa aku saranin ke pasien tuh alternate day. Jadi jangan sampai lewat lebih dari 2 hari tuh nggak olahraga gitu. Jadi hari ini olahraga, misalnya besok mau istirahat dulu boleh, besokannya olahraga lagi gitu. Kalau dokter Iza berapa kali seminggu biasanya? Kadang nggak ada. Nggak, biasanya ya kalau masih sempet, kemarin saya sempat lari juga, nggak terlalu jauh, cuma 8 kilo gitu. Cuman. Terus ya, olahraga ya harus diukur-ukur juga kan sebenarnya. Jauh juga itu. Betul. Oke. Nah, Dok, ini mitos atau fakta nih, konsumsi sayuran itu sangat baik untuk penderita diabetes yang sedang diet, terutama. Itu fakta, Dok. Fakta ya? Pasti fakta, ya. Karena si sayur ini kan tinggi akan serat. Dia Ya. juga mengandung vitamin mineral. Nah, serat itu penting banget pada penderita diabetes. Kenapa? Karena serat, terutama serat yang larut, yang pertama dia ketika kita konsumsi, di lambung itu akan membentuk gel. Nah, si gel ini dapat memperlambat pengosongan lambung dan juga dapat memperlambat penyerapan dari gula. Gitu, sehingga insulin akan keluar perlahan demi perlahan sehingga menangkap gula, sehingga ketika kita konsumsi makanan yang mengandung serat yang tinggi, maka gula darah akan lebih terkontrol. Nah, sama serat juga dapat membantu menurunkan penyerapan dari kolesterol. Gitu. Jadi memang baik sekali pada penyandang diabetes konsumsi sayur yang banyak. Dan rekomendasinya memang minimal 3 sampai 4 porsi per hari, per porsinya 100 gram. Jadi kurang lebih 300 sampai 400 gram. Sayur Tetap kan banyak ringan tuh. ya, 300 sampai 400 gram berarti banyak ya. Banyak, lumayan Tan, untuk perharinya. Berarti tiap kali makan memang harus ada sayurnya 1 porsi lah minimal gitu, kurang lebih 1 mangkok kecil. Berarti nggak usah ragu-ragu untuk diet walaupun tipe 1 ataupun tipe 2 ya, Dok? Ya, benar. Nah, Dok, tips nih, Dok. Terutama untuk penderita diabetes, ada tipsnya. Baik, jadi bagi Anda yang menderita diabetes, tidak usah khawatir. Anda harus ingat ada 4 pilar pengobatan dari diabetes. Yang pertama adalah jaga pola makan. Anda harus ingat 3J. Yang pertama adalah jadwal makan. Disarankan untuk mengkonsumsi 3 kali makan utama dan 3 kali seringan. Kemudian yang kedua adalah jumlah, harus sesuai dengan kebutuhan kalori Anda. Disarankan Anda konsultasi terlebih dahulu dengan dokter gizi.
Kemudian yang ketiga adalah jenis makanan yang Anda konsumsi. Idealnya untuk karbohidrat, Anda pilih karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik yang rendah, kemudian protein yang rendah lemak, dan juga pilih lemak yang sehat seperti minyak zaitun, dan cukupi kebutuhan sayur dan buah Anda perharinya. Kemudian pilar kedua adalah tingkatkan aktivitas fisik. Lalu pilar ketiga adalah penyandang diabetes harus mendapatkan edukasi. Edukasinya adalah Anda harus memonitor gula darah Anda secara teratur dan juga harus waspada komplikasi yang terjadi pada diabetes. Nah, yang terakhir adalah pilar keempat, Anda bagi yang sudah terlanjur menderita diabetes dan diberikan obat-obatan, disarankan untuk mengkonsumsi obat secara teratur. Dan sesuai juga anjuran dokter. Sesuai anjuran dokter, benar. Supaya apa? Agar gula darah Anda tetap terkontrol dan penyandang diabetes memiliki kualitas hidup yang optimal gitu. Wow, terima kasih. Wow, informasinya kasih. luar biasa clear ya, dan Iya. semoga semua pemirsa juga bisa, terutama yang penderita diabetes, bisa sadar, oh ternyata saya bisa berolahraga dan saya bisa tetap diet pada saat saya diabetes. Nah, Nah, selanjutnya nih, Dokter Riza, kita masih punya banget nih. Nanti pemirsa di rumah bisa konsultasi langsung sama dokter. Kita punya dokter satu nih yang bisa konsultasi langsung. Ini ditunggu-tunggu banget sama pemirsa. Betul. Ini ada Dokter Ziki ya nanti ya yang bakalan bisa memandu kita untuk mengkonsultasi masalah kesehatan apapun boleh pokoknya. Ya Dokter Riza ya. Kemana dokter nanti bisa telepon ya? betul. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.